Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat Bediler, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Sobat Bediler untuk ngopi dulu. Nah, sambil kita ngopi, saya mau sedikit mereview tentang sebuah rangefinder yang beberapa waktu lalu saya beli. Kebetulan harganya lumayan terjangkau, tapi untuk fitur-fitur yang dibutuhkan untuk berburu sudah lumayan komplit. Bagi yang penasaran rangefinder apa itu, ini dia. Ya, ini dia rangefindernya dari Greyhound dengan seri RFX 5650. Sebelum kita lanjut review, coba kita unboxing dulu. Dalam paket penjualan itu ada apa aja sih? Jadi kemarin waktu saya beli itu dapat unit yang ada di dalam sini. Nah, ini uniknya nih. Biasanya kan dikasihnya tuh soft pouch ya, yang gabus atau busa gitu dikasih kain. Tapi ini seperti semi hardcase, jadi agak keras dan lumayan bisa menahan benturan sepertinya. Jadi lebih safety, untuk dibawa juga lebih aman lah. Lalu untuk unitnya seperti ini, terlihat tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau buat saya nyaman digenggamnya, modelnya juga ya ergonomis ya, pas di tangan. Lalu posisi tombol juga bagi saya ini mudah dijangkau dengan dua jari. Untuk material bodinya ini full plastik, muter itu full plastik. Jadi ada yang mungkin ada yang rangefinder dengan karet ya, dibungkus dengan dilapis dengan karet, tapi ini enggak, ini cuma plastik full dan dia menggunakan motif kulit jeruk. Jadi ketika digenggam dengan tangan basah pun juga dia nggak gampang licin, nggak gampang selip. Cuman ketika kemarin saya mencoba hunting dengan menggunakan sarung tangan kain, itu dipegang tuh kayak mau jatuh gitu. Jadi genggamannya jadi agak licin. Cuma kalau pas yang pakai sarung tangan kulit itu agak nyaman, masih keset, nggak gampang selip. Lalu bagian-bagian dari unit ini sendiri, di sini ada tombol mode, lalu ini tombol power. Di sini ada settingan lensa diopter. Jadi untuk teman-teman yang merasa fokusnya kurang pas, itu bisa di setting dari sini, bisa dicari fokusnya sampai nggak ngeblur gitu. Lalu ada emitter laser dan juga receivernya. Jadi lensa transmitter dan lensa penerima infrarednya. Di sini ada tempat baterainya. Nah, di sini sudah terdapat seal, karena klaimnya itu unit ini sudah waterproof IPX4, dimana IPX4 itu kalau tidak salah dia waterproof untuk kelas cipratan air normal. Jadi mungkin seperti air hujan, gerimis, ini masih aman untuk unit ini. Tapi kalau jatuh ke dalam air sepertinya belum. Lalu ada buku petunjuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan lagi ada kain microfiber, kemudian lanyard, dan juga ada karabiner. Oh, satu lagi, kemarin saya juga mendapatkan free satu baterai ukuran CR2 3 volt. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan rangefinder baterai lepas seperti ini, disarankan untuk menggunakan baterai dengan voltase yang sama. Jadi misalkan di sini bawaannya 3 volt ya, jangan kasih yang 3,7, tapi tetap menggunakan yang 3 volt. Oke, selanjutnya saya mau review soal spesifikasinya. Jadi bisa dilihat di sini spesifikasi singkatnya. Untuk pembesaran itu 6 kali, diameter lensa 20 mili,
air relief, field of view, cakupan minimum, maksimum, ukuran akurasi, ukuran resolusi. Lalu ini untuk cakupan maksimum itu di sini cuma tertera 594,36 meter. Tapi di unit yang saya punya ini kemarin sempat saya iseng ya, ngukur jarak di atas 594 ini masih bisa. Untuk videonya seperti berikut. Nah, jadi entah unit saya atau rangefinder saya yang salah atau input data mereka yang salah. Jadi ketika saya mengukur di jarak 600 lebih itu masih terbaca. Sepertinya sih kalau saya menduga mereka salah tulis, harusnya di 650 meter, tapi mereka menulisnya di 650 yard. Kemungkinan seperti itu. Lalu untuk displaynya itu seperti ini. Dan langsung saja saya mau ke metode pengukuran. Nah, ini yang menarik di sini nih. Bukan. Nih, instruksi mode yang terdapat di rangefinder ini. Jadi kenapa saya bilang ini rangefinder sudah lumayan komplit? Jadi terutama untuk teman-teman yang menggunakan Strelok itu sangat dibutuhkan yang namanya jarak target serta slope angle atau derajat kemiringan dari posisi kita menembak. Di sini sudah terdapat fitur mode line distance, di mana dia dapat mengukur jarak lurus dari kita ke target ditambah kemiringan dari posisi kita melihat ke arah target. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa dengan Strelok pasti paham, di bawahnya itu, di bawah jarak itu pasti ada keterangan ada keterangan angle atau derajatnya. Ketika kita hanya menginput jarak tapi tidak melakukan input angle-nya, itu terkadang shoot kita miss. Nah, ketika saya mencoba menggunakan rangefinder yang memiliki fungsi pembacaan sudut dan kemudian saya input di Strelok, alhamdulillah akurasinya agak lebih baik ya, meskipun agak meleset beberapa senti tapi masih hit. Dari yang saya coba lebih akurat. Lalu bisa juga kita menggunakan yang mode jarak horizontal. Jadi perkenaannya kita tidak menggunakan jarak yang di bawah. Jarak yang di bawah ini kan jarak lurus kita ke arah target. Tapi ini adalah jarak kita secara horizontal. Jadi jarak antara kita lurus ke posisi target. Ini juga bisa kita gunakan untuk memprediksi perkenaan. Cuman saya lebih memilih untuk yang angle karena pergeserannya itu lebih akurat yang menggunakan slope angle.
Selain itu juga masih banyak mode-mode lainnya di sini, cuman saya beranggapan nggak terlalu dibutuhkan untuk berburu ya. Jadi mungkin hanya dua mode ini saja sih yang sangat perlu untuk berburu. Karena ada beberapa jenis rangefinder yang belum memiliki fitur ini. Nah, untuk kemampuan dia mengukur di air itu saya pernah coba, entah itu cara saya benar atau enggak. Cuman yang jelas dia tidak bisa mengukur air. Tapi ketika objek atau benda di atas air, ada benda di atas air, entah itu waktu itu saya coba di styrofoam, itu bisa terbaca. Tapi ketika saya geser ke bawahnya, dia nggak mau ngebaca. Atau mungkin saya salah dalam pengukurannya, saya juga kurang tahu. Karena saya juga jarang sih nembak di atas air gitu. Jadi sepertinya belum terlalu memerlukan fungsi itu. Tapi kalau objek yang di atas air masih bisa dideteksi dengan menggunakan rangefinder ini. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.